Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ba'du. Ayuhal hadirun, alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam suasana yang insya Allah memberikan suasana hati kita nyaman, bahagia. Amin ya Allah. Kali ini insya Allah kita akan sampaikan satu materi yang sering kita dengar, yang sudah biasa, tidak asing dalam telinga kita, ialah tasyakur. Tasyakur ala ni'amillah, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tasyakur menurut atau syukuran ya, kalau istilah orang Sunda itu syukuran. Kalau istilah Arabnya tasyakur. Bersyukur itu adalah kita menggunakan apapun fasilitas yang diberikan Allah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, menggunakan apapun yang diberikan Allah, yang dititipkan Allah pada kita dengan semua sesuai dengan perintah Allah, itu yang namanya syukur ya. Kita pahami bahwa hidup kita ini adalah pemberian Allah. Apapun yang kita miliki saat ini semua adalah bukan milik kita sebetulnya. Itu adalah titipan sementara dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, karena semua itu merupakan titipan dan kita rasakan itu adalah kenikmatan, maka kita patut bersyukur. Bersyukur itu berterima kasih. Hanya memang untuk bisa bersyukur ini ada awalnya, ada permulaannya. Supaya kesyukuran kita betul-betul kesyukurannya dari hati, maka istilah Sunda mah kudu boga rasa rumasa. Harus terasa dulu. Maka untuk tahu bahwa ini adalah nikmat yang kita rasakan, kita harus tafakur alias berpikir ya. Berpikir tentang berbagai nikmat. Kita harus menghitung dulu, melihat dulu. Nah, nikmat-nikmat itu banyak sekali sebetulnya. Kita pikirkan diri kita sendiri dari ujung rambut sampai ujung kaki. Alhamdulillah, ini semua titipan Allah. Memang ada orang yang mengatakan bahwa saya lahir ke dunia itu bukan keinginan saya. Jadi ya gimana saya saja. Oke, mereka mengatakan semacam itu. Tapi ketika dia sudah ada di dunia, kemudian ditawari untuk meninggal dunia, niscaya siapapun yang normal, siapapun yang menjalani kehidupan dengan normal tidak akan mau meninggal dunia. Padahal memang dia mengatakan umpamanya dia hidup bukan keinginan kita, bukan keinginan dia, bukan usul dia, tapi itu kehendak yang diberikan Allah, itu dari Allah. Seolah-olah dia tidak menerima atas nikmat hidup itu. Seolah-olah dia menolak, harus bersyukur, harus berterima kasih pada Allah. Kata dia, kalau dikatakan dengan kata-kata yang lain adalah bahwa buat apa kita berterima kasih kepada Allah sementara kita tidak mengusulkan apapun kepada Allah. Tapi nyatanya ketika orang itu mau dibunuh, dia tidak mau. Orang itu suruh mati duluan, dia tidak mau. Dan memang sebetulnya hidup ini adalah kenikmatan. Walaupun dengan serba-serbi kesusahan, dengan dinamika yang macam-macam, bahkan banyak hidup kita yang mungkin jauh dari harapan kita. Lebih banyak yang kita tidak inginkan yang kita lalui. Tapi alangkah luar biasanya nikmat hidup ini. Karena kalau kita mau bertanya kepada orang yang sudah meninggal dunia, sesungguhnya nikmat apa yang kamu inginkan kepada mereka yang sudah meninggal dunia, maka kompak ahli kubur mengatakan saya ingin hidup ya. Saya ingin hidup kembali. Nah, nikmat hidup ini kenikmatan yang sangat diinginkan oleh semua orang yang sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu kita alhamdulillah dalam kondisi hidup, karena dalam kondisi hidup masih dipercaya Allah, mari
kita syukuri hidup ini. Setelah kita syukuri, kita insya Allah akan diberi oleh Allah kenikmatan yang lebih baik lagi. Allah mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh kalau kalian bersyukur, maka pasti kata Allah, aku akan tambah nikmat yang telah kami berikan kepada kalian. Nah, jadi tugas kita adalah bersyukur. Kemudian tahapan orang yang bersyukur itu dalam para ulama membaginya menjadi 3 ya. Ada 3 tahapan orang yang bersyukur. Itu menurut pemahaman para ulama. Yang pertama, orang bersyukur itu adalah ada yang seperti tajur atau orang yang seperti pedagang ya. Pedagang itu pasti ketika berdagang dia itu menginginkan laba, menginginkan keuntungan dari apa yang dia perjualbelikan. Nah, ada orang yang bersyukur kepada Allah dengan harapan mendapatkan tambah-tambah dari nikmat yang sudah ada. Dan ini baik ya, baik, alhamdulillah. Di kondisi ini orang beribadah kepada Allah mengharapkan pahalanya, orang bersyukur kepada Allah mengharapkan pahalanya, itu dalam kondisi ikhlas juga. Dalam hal ikhlas juga, tidak keluar dari lingkungan ikhlas, dan itu bersyukur juga kepada Allah. Nah, itu baik ya. Silahkan, maklum kita manusia itu bermacam-macam tahapan-tahapan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bermacam-macam, maka ulama pun membagi antara kesyukuran kepada Allah. Yang pertama tadi, orang yang kelihatannya memang jual beli dengan Allah. Maksudnya dia melaksanakan kesyukuran kepada Allah dengan harapan Allah memberikan kenikmatan yang lebih baik daripada yang sudah ada. Baik itu. Yang kedua, kesyukuran yang sifatnya abid. Abid itu hamba. Artinya motivasi abid ketika dia bersyukur itu kepada yang di atasnya, hamba kepada yang di atasnya, dia melakukan perintah, dia meninggalkan larangan, itu karena rasa takut. Kalau tadi dengan rasa roja, harapan akan akan laba dari apa yang dikerjakan, tapi bukan dari kepada manusia, ini hanya kepada Allah. Yang kedua adalah dalam tahapan takut, khauf. Rasa takut ada ancaman, takut kena ancaman Allah, takut kena siksa-siksa dan yang Allah kasih tahu. Walaupun Allah tidak menyiksa, jika yang menyiksa itu sebetulnya kelakuan kita sendiri. Nah, orang yang ini yang melakukan, orang yang kedua ini melakukan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan di hatinya ada perasaan saya takut. Kalau saya tidak bersyukur, saya takut. Sebab memang ayatnya ada. Kalau tadi la in syakartum la azidannakum. Andai kata kamu bersyukur, maka kami akan menambah. Ini untuk kesyukuran yang pertama. Yang kedua, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kamu berkufur, kufur atas nikmat yang aku berikan, kata Allah, inna azabi lasyadid, maka siksa kami, azab kami sangat berat. Nah, ada yang kedua, ini motivasinya adalah saya takut dengan azab Allah, karena memang Allah mengancam mereka yang tidak bersyukur alias berkufur nikmat dengan azab yang sangat pedih. Hadirin iman rahimakumullah. Kemudian untuk yang ketiga adalah mereka tingkatannya abror ya, tingkatannya orang yang abror atau orang yang baik sekali dalam hidup ini, sehingga ketika dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, harapannya adalah bukan motivasinya bukan karena menginginkan sesuatu yang lebih baik daripada Allah, bukan juga takut dengan apa yang Allah ancamkan, tetapi betul-betul hadir, kesyukuran itu hadir dari rasa, dari bahasa Sunyanya rasa rumasa ya. Dia menyadari bahwa dia punya nikmat ini, dia punya kehidupan ini, merasakan ABCD di alam dunia ini yang semua adalah kenikmatan, banyak-banyak kenikmatan. Nikmat hidup, nikmat bernapas, nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat makan, nikmat berkehidupan. Itu dia merasakan betul ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rasa rumasa semacam itu, ada kesadaran bahwa ini adalah dari Allah, maka dia bersyukur. Maka ketika dia bersyukur, tidak ingat lagi kepada pahala yang Allah janjikan, tidak takut lagi dengan apa yang Allah ancamkan. Murni dia bersyukur kepada Allah
karena melaksanakan perintah Allah dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, tingkatan-tingkatan ini bisa kita pakai, bisa kita pilih. Kita di posisi yang mana? Silahkan. Apakah kita dalam posisi yang pertama, kita bersyukur kepada Allah seperti pedagang yang menginginkan kelebihan dari harta dagangan. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah dengan seperti orang abid itu hamba yang merasa takut dengan sayyidnya, dengan dunungannya istilahnya. Dan yang ketiga, seperti orang yang abro, ialah orang yang betul-betul datangnya kesyukuran kepada Allah dari hati dengan penuh kesadaran, karena dia merasakan kanyaah kadedeh gitu ya, merasakan kasih sayang Allah, rahmat Allah. Nah, oleh karena merasakan rahmat dan kasih sayang Allah kepada dia, dia lantas menerima itu dengan penuh kesadaran dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmat. Karena nikmat itu sangat banyak. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Ketika kamu mau menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya tidak akan terhitung. Bukan harus kita hitung sebetulnya, tapi mari kita syukuri. Otomatis diingat, dirasakan, dan kita syukuri. Dengan itu insya Allah Allah akan menambah dan memberikan ridho kepada kita. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.